Salam mencucuan, nah ada bapak rasa dina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat pagi pemirsa. Oke, hari ini saya nak bagi tahu hasil swab kita semalam, hasil tes kita semalam itu pemirsa. Sebenarnya semalam itu saya nak update terus. Rupa-rupanya itu agak lambat sedikit dia update di dekat MySejahtera ya. Kalau di Malaysia namanya MySejahtera, aplikasi yang aplikasi yang dihadirkan time corona ini gitu. Kalau di Indonesia apa namanya? Indonesia Peduli ke atau Indonesia Lindung sendiri. Saya lupa itu ada saya upload juga aplikasi itu Indonesia Peduli ke atau Lindung Diri atau apa gitu. Karena kemarin itu kan kita plan ada Mobile Indonesia. Rupa-rupanya kan tak jadi, tapi kan kalau kita mau ke Indonesia kan harus download aplikasi itu ya. Jadi ada saya lupa saya lindungkan diri kok. Sudah itu pula cerita kita sampai 10 menit nanti pemirsa. Oke pemirsa, semalam kita tuh buat tes seperti yang saya bilang itu. Hari Jumat itu start si Mageswaran sudah demam. Kita memang udah tak keluar rumah lagi ya. Jadi hanya suami yang pergi pasar ya, dia pergi klinik untuk antar si Mageswaran karena dia demam, dia sangat tinggi. Dokter ada tanya juga, biasa kalau untuk budak kecil tuh kalau dia positif kan tandanya itu demam tinggi, and then mumen ya, muntah mencret gitu, muntah dengan cirit birit ya. Si Mageswaran hanya muntah saja, tapi dokter anjurkan untuk buat swab. So kalau kita di private tuh swab dia akan charge tambah 10 ringgit ya. Kalau kita di government tuh free saja, tak bayar. Rupa-rupanya hasilnya negatif gitu. Jadi walaupun begitu pemirsa, kadang-kadang ya masa kita demam tuh kita buat swab, dia hasilnya negatif, and then esok kalau kita buat swab lagi boleh jadi positif gitu kan. Jadi dia negatif, tapi masa itu pun suami saya dah tak pergi kerja. Kalau kalian perasan lah, dia dah tak pergi kerja. So Jumat, Sabtu Mageswaran demam, and then Ahad pagi dia sudah oke, semua sudah mau makan. Tapi sampai sekarang tuh nafsu makan dia agak kurang lah. Tapi kita akali macam mana. Dia makan sikit-sikit, tapi tuh satu hari tuh boleh sampai 6-7 kali dia makan. Pokoknya dia minta apa aja kita bagi, kecuali air sejuk atau ais, itu saja. Dia minta apapun kita bagi, kan apa-apa aja boleh, pengganti janji lambung tuh tak kosong kan. Nanti tahulah budak kecil kalau kuat muntah, nanti lemas, tak ada lagi dia tenaga mau bangun pun, hantar kuat nanti sudah hantar hospital, nanti masuk ward pula. Lepas tuh Ahad pagi Mageswaran sudah sembuh. Si Lasmi pula sudah demam, dia pagi-pagi Ahad tuh dia sudah demam gitu. Malamnya dia sudah demam. Pagi sudah demam tuh suami saya hantar terus dia pergi klinik gitu. Si Ami lagi dia pun kuat muntah, jadi buat swab negatif juga. Jadi dia negatif. Rupa-rupanya saya tuh Ahad malam tuh saya sudah menggigil pemirsa. Bukan Ahad malam sebenarnya sih. Minggu tuh pukul Mamam si Ami demam, saya tuh menggigil dalam bilik gitu. Tapi saya asing dengan anak-anak dan suami saya itu asing. Mereka semua tidur di luar, kita dua orang tidur di bilik dengan baby ya. Saya menggigil gitu. Rupa-rupanya masa si Mageswaran demam, suami saya itu ada rasa ngilu-ngilu semua di badan gitu. Cuman dia bawa saja lah, macam dia buat tak tahu, dia buat macam penyakit itu tak ada gitu ya. Karena kan daya tahan tubuh ini pun semua tak sama ya. Saya sudah menggigil itu pukul 2 pagi saya menggigil. Ya, saya tahu, kepala saya ini sangat sakit sekali pemirsa. Kepala saya ini sangat sakit sekali. Lepas itu bangun pagi tuh saya sudah sini sangat sakit. Lepas itu macam batuk kering, tahu tak? Batuk kering ini macam dahak dia tuh macam pekat sangat kan. So kalau kita batuk tuh macam sakit sekali di sini gitu. And then bila saya nak minta suami saya, kan dia hari Ahad tuh pergi klinik ya. Saya nggak nak beli dia apa-apa ubat, tapi kan farmasi tutup. Saya nggak mau buat swab sendiri. Sekarang kan kita boleh buat swab sendiri, and then kita update dekat MySejahtera kan. Rupa-rupanya farmasi tutup. Kalau di Malaysia ini dia farmasi atau apotik itu dia ikut government lah, ikut pemerintah. Senin sampai Jumat buka gitu. Sabtu Minggu dia tutup gitu. Sabtu saya tak sure lah tutup ke tak, tapi Ahad dia memang akan tutup. Kalau di Indonesia kan buka saja ya, ada yang farmasi 24 jam pun buka kan. Jadi saya tak jadi buat swab hari Ahad itu. Lepas tu misi ada call saya Ahad pagi, dia kata Seri pukul 10 saya datang ya, saya nak cek baby dengan you sekali. Saya bagi tahu misi saya
demam, sakit kepala, dan tekak saya ini udah rasa macam sakit. Ini sih tak payah datang. Jadi saya bilang macam gejala-gejala, macam tanda-tanda atau simptom lah bahasa Inggrisnya pemirsa, dari kita agak gaul sedikit. Macam simptom COVID saya cakap. Tapi dia datang juga, dia cek buku, tapi dia tak masuk rumah dan dia keluar gitu. Ada orang datang bagi kartu, kita kata jangan masuk, letak dekat kereta saja. Saya istri demam. Kita belum swab, tapi saya istri demam. Jadi kita sudah stok orang ke rumah gitu. Jadi waktu hari Senin itu saya bagi tahu suami saya sudah bangun di pukul 6.20, dia mau pergi kerja. Saya cakap, awak nak pergi kerja ke? Dia cakap iyalah. Saya cakap saya mau buat swab test. Apa sih? Agaknya saya ini COVID. Sebenarnya pemirsa, kalau ikutkan kan, kampung kami ini siapa lagi? 1, 2 rumah lagi, 1, 2 rumah lagi yang belum lah, yang tidak terkena gitu. Kalau tak hampir semuanya memang sudah kena gitu. Ada yang dia keluar rumah selalu, ada yang dia memang still duduk dalam rumah saja pun kena gitu. Rumah kami ini adalah nomor 3 lah. Ada 2 lagi yang belum gitu. Kalau katakan kena, semua memang sudah kena ya. Ini menurut kesadaran kita saja pemirsa. Ada juga mereka sudah satu family demam semua tapi tak buat swab. So ada orang kata dia demam biasa. Kenapa? Karena memang tak buat swab. Jadi ya tak ada apa-apalah kan. Jadi dia berayau ke sana sini gitu. Macam saya pun kalau saya kata demam biasa lah, biasa demam, macam memang tanda-tandanya seperti demam biasa saja gitu. Cuman karena kita ini kan ada sadar diri, kita tak nak pula kita yang menularkan penyakit ini gitu kan. Jadi saya kata dengan suami saya buat swab. Suami saya pun kata saya pun ada sakit kepala, mungkin karena dia kurang tidur. Karena kan anak saya ini sakit, dia juga yang kontrol dua-dua ya. Saya hanya bawa baby saja gitu. Dia pun sakit kepala. Saya cakap awak pun buat swab lah. Dia pun buat swab, dia negatif gitu. Nah, setelah dia negatif itu, kawasan itu dia terus dihalau gitu. Jangan sini, you negatif, ini semua orang positif gitu kan. Jadi dia terus masuk kereta. Lepas tu saya pergi swab. Lepas saya pergi swab, saya bagi tahu lah simptom dia pemirsa. Gejala-gejala yang saya rasakan ini. Lagi satu, kenapa suami saya simptom dia agak ringan sedikit, sebab dia sudah booster. Makanya kalian booster lah. Saya pun nanti lepas kuarantin ini badan sudah fit, sudah anak saya pun sudah 30 hari, saya akan ambil booster. Karena saya sudah dapat tarikh. Kalau kita sudah dapat tarikh, walaupun sudah lambat, kita boleh walk in saja gitu, tunjuk MySejahtera, update, inject gitu kan. Karena simptom yang kita rasakan itu tidak akan sekuat yang orang masih 2 atau 1 kali vaksin. Lagi satu, kalau kita sudah booster, karantin tuh hanya 5 hari. Karena saya ini belum booster, masih 2 vaksin saja. So saya karantin 7 hari. Ya pemirsa, saya positif. Seperti kepala otak saya positif dan saya tetap positif juga. Saya positif. Ya, simptom yang saya rasakan itu kepala yang sangat-sangat sakit. Kenapa kepala saya ini sakitnya itu luar biasa? Karena yang pertama dulu tuh, malam ku jadikan siang, begitu siang berlalu penuh mimpi. Shut up! Karena anak saya kan shift malam, jadi malam tuh saya memang kurang sekali tidur. Malam dia, walaupun dia tak nak tidur, dia tak menangis, tapi dia macam gitu. Jadi kita pun tak boleh tidur kan. Bagi susu, letak, tidur, lepas dia bangun lagi, bagi susu lagi gitu. Dia akan tidur pukul 12.30 atau pukul 1, baru dia sudah lena tidur. Nah, 12.30 atau pukul 1 tuh dia akan bangun lagi dalam 1,5 jam, 2 jam, minta susu lagi kan. So, tidur saya memang kurang ya. Normally kalau saya tak kena COVID pun, kepala saya memang sakit karena kurang tidur. Makanya karena sudah ditambah lagi dengan sedikit virus yang ada di badan saya ini, sudah kepalanya tuh sangat sakit sekali. Lepas itu mata saya ini panas pemirsa, panas. Ini mata saya ini panas ya. Kemudian tekak saya di sini tuh sakit. Seperti demam biasa lah. Kalau kita demam biasa tuh kepala sakit, mata panas, tekak sakit, tuh badan semua nyeri-nyeri, sakit-sakit kan. And then saya sampai sekarang tuh saya tak ada ciri atau muntah, sesak napas semua tuh tak ada. Kita sudah beli vitamin. Suami saya sudah order dekat kawan dia, sudah beli vitamin, sudah beli buah juga. Lepas itu saya kan menyusu, jadi ubat yang saya konsumsi itu apa-apa saya kena inform dulu dekat misi. Terus tuh misi akan inform dekat dokter akan bagi tahu boleh ke tak boleh. Macam semalam tuh saya nak minum Vicks tuh kan pereda tenggorokan gitu kan. Ini kan sakit gitu. Jadi saya nak minum Vicks. Tapi saya sudah beli
Cuman masa saya nak minum tuh saya bagi tahu Misi, and then Misi tanya dokter kata tak boleh. Sebab itu berpengaruh kepada ASI saya. So tak jadi minum gitu. Jadi walau saya batuk teruk, tapi obat batuk tidak diberikan karena saya ini menyusu pemirsa. Karena dokter itu dokter yang lebih tahu daripada kita kan. Jadi antara rumah kami ini hanya saya yang positif saja. So saya tidur di sini, di bilik ini. Baby mau minum susu, saya bagi susu, lepas itu suami saya akan kontrol. Sekarang pun dia juga yang buang. Saya double mask juga, kecuali dalam lingkungan saya ini, di dalam bilik ini saya buka mask. Kalau saya keluar bagi tandas ke atau nak mandi ke atau bagi susu anak saya akan pakai mask. Dan mask saya ini saya ganti itu dalam 2 atau 3 jam satu kali. Kenapa? Kalau saya ada berpeluh dan sini semua basah, saya akan ganti. So itu saja video kita untuk hari ini pemirsa. So itu saja videonya, kita jumpa lagi di another video. Oh ya pemirsa, channel kita ini sudah on balik pemirsa. Ini saya upload di channel baru saya, channel lama saya. Bye.